Menghabisi sahabat sendiri karena masalah bisnis narko. Sakit hati terkait masalah keuangan dan harga diri, sang sahabat memilih menghabisi teman sendiri. Kisah nyata kejadian kali ini yang aku bawakan terjadi di Bengkalis di Riau di tahun 2017. Seorang lelaki bernama Herianto, berusia 29 tahun. Sudah menikah dan punya anak yang masih balita, dirinya pun tinggal di ruko di lingkungan tersebut, dikenal sebagai keluarga yang baik-baik saja. Menurut para tetangga, bahkan mereka selalu terlihat akur dan bahagia, tak pernah terlihat ribut dan tak pernah ada permasalahan berarti. Heri sendiri punya usaha biliar. Meski terlihat sederhana, namun banyak yang menyebutkan kalau Heri ternyata punya bisnis narko kelas kakap dan besar. Heri yang meski terlihat diam, namun Heri sendiri adalah orang yang berpengaruh di lingkungan tersebut. Sang istri tahu pekerjaan Heri, namun lingkungan Heri tersebut tak tahu, bahkan semua terlihat rapi ditutup oleh Heri. Dulu baik dan akur kepada sang istri, namun belakangan Heri pun berubah, bahkan kerap melakukan KDRT kepada sang istri. Hingga puncaknya sang istri pun merasa tak bisa bertahan lagi. Sang istri pun melaporkan kelakuan Heri yang melakukan KDRT kepada dirinya dan Heri sempat diamankan beberapa minggu. Tanpa polisi sadari, ternyata permasalahan Heri bukanlah hanya KDRT melainkan dirinya juga bandar narko. Tak lama Heri sendiri keluar usai sang istri mencabut gugatan, bahkan sang istri pun tak maju ke pengadilan. Sang istri memaafkan Heri dan keduanya kembali akur. Heri sendiri punya sahabat kecil dari dulu, bertetangga dengan lelaki yang bernama Bayu 28 tahun. Selalu bersama dalam suka dan duka. Namun belakangan karena masalah bisnis narko, lama-lama jadi gosip membuat Bayu tahu hingga akhirnya Bayu pun menerima Heri. Heri yang punya banyak uang dan terkenal, akhirnya Heri pun memberikan pekerjaan kepada Bayu, mengganti karpet di Barbiriar dan membayarnya secara lunas. Namun pekerjaan itu tak selesai membuat Heri kesal dan akhirnya keduanya pun kerap cekcok. Bahkan Heri pun belakangan berubah kepada Bayu dan kerap memaki Bayu. Bayu yang kesal diperlakukan seperti itu pun ingin balas dendam kepada Heri. Saat itu Bayu bahkan di pikirannya ingin melaporkan, bahkan cerita kepada salah satu temannya ingin melaporkan Heri. Teman dari Heri sendiri akhirnya gondrong melaporkan kepada Heri hingga Heri pun ngamuk merasa dikhianati Bayu. Dari situ Heri pun langsung berencana menghabisi Bayu dengan membuat rencana dan mengajak dua orang temannya. Ada Gondrong dan juga Ali akrab, pada saat itu pun mereka diajak mau menghabisi Bayu. Tepatnya di malam itu Gondrong pun menghubungi Bayu, mengajak ke ruko dengan alasan mereka akan pesta narko. Bayu ke sana tanpa pikiran jelek, bahkan sesampainya di sana di awal semuanya baik-baik saja. Tanpa Bayu tahu mereka pun sudah menyiapkan senjata tajam yang sudah mereka bertiga sembunyikan di dalam ruko toilet. Mereka pun ngobrol, bahkan saat itu Bayu pun dibaik-baikin oleh Heri. Namun nampaknya saat Bayu lengah, Heri pun langsung memulai aksinya dengan membawa senjata tajam dan menikam Bayu beberapa kali dari belakang. Bayu yang saat itu sempat melawan, bahkan sempat merebut sajam tersebut dan menikam Heri. Namun saat itu dua temannya langsung memukul dan memegangi Bayu, hingga akhirnya Bayu pun terjatuh dan mengeluarkan banyak cairan merah. Kondisi Bayu pun nampak tak bisa tertolong lagi. Bayu pun mengembuskan napas terakhirnya. Saat tahu kalau Bayu sudah tak bernyawa, Gondrong dengan Ali nampak panik dan takut hingga mereka memilih meninggalkan ruko dan bersembunyi. Sementara Heri yang tak bisa meninggalkan ruko tersebut membersihkan dan berencana membuang Bayu. Menyeret Bayu ke kamar mandi dan memutih, memasukkan ke kantong kresek, ke dalam koper dan juga ke dalam drum yang ada di ruko tersebut. Usai membereskan semuanya, Heri pun pulang ke rumahnya, bahkan masih dengan cairan merah di bajunya Heri. Saat itu sang istri pun sempat kaget dan bertanya-tanya, namun apa Heri tak menjawab, malah Heri mengajak sang istri kabur. Tepatnya di tanggal 25 Maret 2017, sang istri Heri dan juga anak Heri kabur ke Jakarta dalam kecemasan. Sementara beberapa hari kemudian Gondrong merasa dirinya bersalah dan akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Mendapatkan pengakuan dari Gondrong, polisi pun langsung ke ruko menyelidiki kasus ini dan tak lama membawa potongan di dalam drum tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Bahkan tak lama pihak kepolisian pun mengabari keluarga Bayu. Usai dilakukan otopsi, jasad Bayu dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Dari keterangan Gondrong, pihak kepolisian pun mengamankan Ali di rumahnya dan melakukan pengejaran kepada Heri. Namun berkat kerja keras pihak kepolisian, akhirnya Heri pun berhasil diamankan di Jakarta.
tepatnya di tanggal 29 Maret 2017. Heri pun diamankan tanpa perlawanan dan dikembalikan ke Riau. Saat itu Heri pun mengakui semua perbuatannya. Motifnya mengungkapkan karena dirinya kesal kepada Bayu yang akan melaporkannya. Bahkan Bayu tak tahu terima kasih diberikan pekerjaan namun menggampangkan dan tak menyelesaikannya. Mereka pun diputus bersalah usai menjalani beberapa kali persidangan. Bahkan Gondrong mendapatkan vonis 15 tahun penjara, Ali 20 tahun penjara, sementara otaknya Heri divonis hukmat. Keluarga dari Bayu sendiri tak menyangka pelakunya adalah teman kecil dari Bayu, bahkan sudah dianggap keluarga sendiri oleh Bayu. Perihal masalah bisnis yang tak selesai, keluarga pun mengaku tak tahu apa-apa. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.